بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma ma ba'd. Ukhaikum jami'an ma'asyiral ikhwan bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pemirsa Masjid TV, channel kesayangan kita, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk mengkaji fikih, dan pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fikih thaharah, sebagian dari fikih thaharah. Kemudian kita sampai pada bab wudu. Kita sudah sampai pada bab wudu, terutama bab tentang niat dalam wudu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencuci tangan sebelum berwudu. Apakah disunnahkan atau bahkan itu hukumnya wajib? Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, mencuci kedua tangan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, menjelang akan berwudu. Maksudnya apakah itu menjadi bagian dari wudu itu sendiri atau itu sunnah di luar wudu. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Insya Allah kita akan membahas lebih detail bagaimana pandangan para ulama terkait mencuci tangan sebelum wudu, terutama bagi mereka yang baru bangun tidur, karena hadis yang kita bahas itu membahas tentang orang yang baru bangun tidur. Nah, para ikhwan sekalian, seperti biasa kita akan membahas hal ini dimulai dari membahas dalil dulu. Seperti biasa, dalil yang akan kita cari yang pertama ketika membahas satu persoalan fikih diantaranya adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma atau qiyas. Nah, dalam Al-Quran, bab atau tema tentang mencuci tangan itu sebenarnya tidak ada. Mari kita lihat misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, masih sama seperti yang bab sebelumnya ya, tentang wudu, karena ini merupakan ayat utama yang berbicara tentang wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina. Nah, kalau kita lihat ayat ini, tidak ada di dalamnya perintah mencuci tangan, maksudnya mencuci telapak tangan sebelum kita memulai berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah tangan. Maka cucilah wajah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak menyebutkan maka cucilah telapak tangan kalian terlebih dahulu, enggak. Tapi kita lihat ya, ini dalil dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil dalam As-Sunnah yang kedua. Ya, di antaranya yang membahas tentang mencuci kedua telapak tangan seperti dalam hadis Abi Hurairah. Ya, hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, idas taiqadha. Saya artikan, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya, mencuci tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya itu ke dalam bejana. Jadi biasanya dahulu kan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berwudu tidak menggunakan kran seperti di zaman kita sekarang. Mereka menggunakan semacam gayung, ya, kemudian ya gayung itu digunakan untuk berwudu. Nah, sebelum
memasukkan tangan kita untuk mencuci tangan atau mencuci wajah seperti itu, Rasulullah SAW pada hadis ini memerintahkan kita untuk terlebih dahulu membersihkan telapak tangan kita. Ya, misalkan ini gayung ya, ya, kemudian kita tuangkan air ya ke tangan kita sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam gayung untuk mencuci anggota tubuh yang lain atau membersihkan anggota tubuh yang lainnya dalam rangkaian wudhu. Nah, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana. Mengapa? Rasulullah SAW menyampaikan alasannya, li'anna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena ya salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Maksudnya bermalam itu ketika dia tidur, seseorang tidak sadar apa yang sedang dilakukan oleh tangannya, yaitu tangannya bisa saja mengarah ya ke dalam celana atau memegang apa yang ada di antara dua paha. Nah, itu oleh para ulama ya, sebagian para ulama diindikasikan bahwasanya tangannya itu ketika dia tidak tahu, misalkan ternyata saat bermalam tangannya itu masuk ke dalam celana sehingga memegang, mohon maaf, alat kemaluan, itu menyebabkan tangannya kotor atau bahkan menurut sebagian ulama najis ya, najis. Nah, kemudian apabila masuk ke dalam gayung ya, ke dalam air, maka menyebabkan air yang tadinya suci itu menjadi najis. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan apabila seseorang bangun dari tidur dan hendak ya, berwudu, maka hendaklah mencuci. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila kita menggunakan keran misalkan atau tidak menggunakan gayung? Apakah masih tetap disunahkan kita untuk mencuci tangan atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ada setidaknya 4 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mencuci tangan itu meskipun ia yakin tangannya itu dalam keadaan suci, ya tetap disunahkan untuk mencucinya. Disunahkan itu berarti apabila dilakukan berpahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Atau dalam kaitannya dengan sah atau tidak sahnya, apabila dilakukan maka sah wudunya, tidak dilakukan juga tidak mengapa, wudunya tetap sah. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya yang kedua, pendapat kedua, hukumnya sunnah bagi orang yang mustahab, mustahab bagi orang yang ragu apakah tangannya itu dalam keadaan suci atau tidak. Contoh kasus seperti orang yang bangun tidur tadi, dia tidak tahu apakah tangannya itu dalam keadaan suci atau tidak, maka dalam keadaan ia ragu, maka disunnahkan atau dimustahabkan istihbab ya, istihbab baginya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya mencuci tangan sebelum berwudu atau saat memulai wudu itu hukumnya wajib ya, bahkan wajib. Ada yang membedakan antara wajib saat bangun tidur dan bangun tidurnya itu dibedakan. Ada yang membedakan antara bangun tidur di malam hari dengan bangun tidur di siang hari. Apabila di malam hari itu wajib, apabila di siang hari tidak wajib. Ada yang mengatakan bahwasanya mau bangun dari siang atau bangun dari malam hari, semuanya wajib mencuci tangan. Nah, kita lihat mengapa mereka berbeda pendapat. Berangkat dari pemahaman dua dalil ini. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, perbedaan pendapat itu terletak pada kata apakah hadis ini itu bertentangan atau tidak dengan ayat ini. Kita lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan orang yang akan berwudu untuk mencuci tangannya terlebih dahulu saat akan memulai wudu. Sedangkan di ayat ini tidak ada perintah untuk kita mencuci tangan terlebih dahulu. Para ulama ya berbeda pendapat menjadi setidaknya tadi ada 4, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan pemahaman mereka terhadap apakah ayat ini bertentangan atau tidak. Nah, bagi
bagi mereka yang berpendapat bahwasanya ayat ini, ya, al-ayah, ayat ini dengan hadis wudhu itu tidak bertentangan, atau hadis ini mendukung ayat ini, al-ayah dan al-hadits itu tidak bertentangan atau sesuai, maksudnya hadis ini mendukung ayat di atas, ya, maka mereka berpandangan bahwa mencuci tangan itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi sekali lagi, bagi ulama yang memandang bahwasanya hadis ini tidak bertentangan dengan ayat di atas, bahkan hadis ini mendukung ayat di atas, menjelaskan ayat di atas, maka mereka mengatakan bahwasanya perintah mencuci wudhu dalam hadis ini itu hukumnya wajib. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya di antara lafadz yang menunjukkan wajibnya suatu hukum itu adalah kata perintah. Nah, Rasulullah SAW menggunakan lamul amr di sini, ya. Ini lam, ya, dalam ilmu nahwu, lamul amr, fal yusil atau fal yaghsil yadahu, maka hendaknya fal yaghsil, ya, maka hendaknya dia mencuci tangannya. Karena ini menggunakan lamul amr, maka lamul amr itu yufidul wujub. Perintah itu memberikan faidah atau mengindikasikan wajibnya apa yang diperintahkan. Maka perintah mencuci tangan itu hukumnya wajib. Perintah mencuci tangan itu hukumnya wajib. Maka karena hadis ini dianggap tidak bertentangan dengan ayat di atas, maka mencuci tangan itu hukumnya wajib. Kemudian ulama yang melihat adanya pertentangan antara hadis ini dengan ayat di atas, ya, kan dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan mencuci tangan saat akan memulai wudhu, dan ayat di atas tidak ada perintah. Kemudian memandang bahwasanya ada pertentangan, ta'arud antara hadis dan ayat ini, ya, maka mereka mengalihkan makna wajib pada lafadz fal yaghsil yadahu itu ke makna sunnah. Jadi secara zahir Rasulullah SAW menggunakan kata perintah, berarti makna asal dari perintah itu memberitahukan bahwa, mengindikasikan bahwa apa yang diperintahkan itu wajib. Tapi bisa dialihkan makna perintah ini dari yang menunjukkan wajib kepada yang menunjukkan sunnah. Nah, menurut mereka yang berpandangan bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat di atas, agar kan kita tahu bahwa tidak mungkin antara hadis dan Al-Quran bertentangan. Tidak mungkin sunnah atau perkataan Rasulullah SAW bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Maka untuk menghilangkan adanya seolah-olah pertentangan antara hadis dan ayat, ya, ini perhatikan dengan baik, antara hadis dan ayat, maka harus ada kompromi. Bagaimana cara mengkompromikan, memahami antara hadis ini dengan ayat di atas agar tidak terjadi seolah-olah ada pertentangan. Maka caranya, nah ini biasanya disebut dengan madhabul jama', madhab mengkompromikan antara dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Karena apabila ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan, cara yang utama untuk memahami dua dalil itu adalah dengan mengkompromikan. Di antara bentuk kompromi dua dalil yang bertentangan adalah dengan cara mengalihkan makna yang ada dalam lafadz salah satu dalil di antara dua dalil yang seolah-olah bertentangan. Nah, para ulama yang memandang bahwasanya dua dalil ini saling bertentangan, mereka mengalihkan, merubah makna wajib pada kata
yang terkandung dalam kata perintah fal yaghsil yadahu ini ke makna sunnah, ya, makna sunnah. Maka ulama yang memandang ya bahwa ayat dan hadis tadi saling bertentangan, ya, saling bertentangan, menganggap bahwasanya mencuci tangan saat akan memulai wudhu itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Nah, para ulama kelompok pertama ini mereka terpecah, para ikhwan sekalian. Mereka terpecah menjadi dua kelompok, yaitu maksudnya berselisih pendapat. Apakah wajibnya itu untuk bangun tidur di malam hari saja seperti tercantum pada hadits an yudkhilahal ina li'anna ahadakum la yadri aina batat yadahu, karena makna batat yadahu ini, bata itu berarti bermalam, berarti menunjukkan bahwasanya tidur, ya, tidur di sini adalah tidur di malam hari. Mereka mengatakan bahwasanya hukumnya mencuci tangan itu wajib, ya, wajib inda naumil lail, atau ketika bangun tidur di malam hari. Bangun tidur di malam hari. Sedangkan apabila siang hari maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Tapi apabila bangun tidur di malam hari seperti ditunjukkan pada lafadz batats, ya, batats itu artinya bermalam tangannya, maka wajibnya hanya ketika bangun tidur di malam hari. Nah, kemudian ulama yang lain yang memandang hukumnya wajib tadi, ada juga yang mengatakan bahwasanya wajibnya bukan hanya di malam hari, tidur di siang hari pun ketika bangun seseorang dari tidurnya, maka wajib baginya mencuci tangan saat akan memulai wudhu. Maka pendapat kedua dari kelompok ulama pertama ini mengatakan wajib inda saat ainaumin, ya, lailan au naharon, baik tidur di malam hari atau tidur di siang hari. Jadi misalkan para ikhwan sekalian bangun tidur siang hari, kemudian akan menunaikan sholat asar, maka saat akan berwudu wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi bagi para ulama, ya, kelompok pertama ini mengatakan kalau siang hari tidak wajib, tapi kalau malam hari wajib. Jadi akan saat bangun tidur dan akan menunaikan sholat subuh berwudu, maka hendaknya dia wajib baginya mencuci tangan terlebih dahulu saat akan memulai wudu, mencuci kedua telapak tangan, ya. Kemudian ini kelompok ulama pertama. Kemudian kelompok ulama kedua yang memandang bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya sunnah, pun mereka berselisih pendapat, ya, terkait apakah sunnahnya itu sunnah yang mandub atau sunnah yang mustahab. Nah, apa bedanya antara mandub dan mustahab? Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa perbedaan itu juga terjadi pada kelompok kedua ini. Di antara ulama kelompok kedua itu terjadi apabila seseorang yakin tangannya dalam keadaan suci dan apabila seseorang ragu tangannya dalam keadaan suci. Kelompok yang memandang bahwasanya hukumnya sunnah itu, ya, terbelah menjadi dua kelompok terkait apakah dua keadaan, ya. Idza tayaqqana taharata yadihi, apabila dia yakin tangannya suci, dan keadaan kedua yaitu idza syaka, apabila ragu. Nah, maksudnya seperti ini, apabila seseorang yakin bahwasanya tangannya suci itu, apakah hukumnya tetap sunnah atau tidak perlu, ya. Kemudian bagaimana keadaan orang yang ragu, seperti orang yang bangun tidur tadi, apakah dia harus mencuci tangannya atau tetap disunahkan mencuci tangannya atau tidak. Apabila tangannya suci, ya, tangannya suci, para ulama yang memandang bahwasanya hukumnya sunnah itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ada yang mengatakan apabila tangannya suci hukumnya mandub. Ya. Kemudian ada yang mengatakan apabila tangannya suci hukumnya mustahab.
Apa beda antara mandub dan mustahab? Nah, di antara ulama ada yang membedakan antara mandub dan mustahab, ada yang menyamakan. Seperti yang populer dalam madhab Syafi'iyah, mereka menyamakan antara mandub dan mustahab. Maksudnya, baik mandub atau mustahab itu sama-sama bermakna apabila dilakukan, maka mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Seperti definisi sunnah, ya sunnah. Tapi ada juga yang membedakan antara mandub dan mustahab. Mandub adalah sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi Rasulullah SAW itu senantiasa melakukannya, atau mudawamah fi fi'lihi. Jadi senantiasa melakukannya. Jadi apabila Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal itu, maka hukumnya mandub. Tapi sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW tidak biasa melakukannya, maka hukumnya mustahab. Contoh yang mandub misalkan sunnah witir, ya sunnah witir, bahkan itu sunnah muakkadah. Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan, maka itu hukumnya sunnah. Seperti sholat sunat rawatib juga. Tapi ada juga yang sunnah sifatnya mustahabah, yang Rasulullah SAW tidak terus melakukannya, tidak mudawamah melakukannya. Seperti sholat sunnah duha. Ya, sholat duha itu Rasulullah SAW tidak selalu menunaikannya. Nah, itu disebut mustahab. Mandub untuk yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan mustahab untuk yang jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, apabila seseorang yakin tangannya itu suci, ada ulama yang memandang bahwasanya itu hukumnya sunnah. Jadi saya nih tahu tangan saya dalam keadaan suci. Kemudian saya akan berwudu saat akan menunaikan sholat tahajud misalkan. Maka saya tetap disunahkan untuk mencuci. Hukumnya mandub. Tapi ada ulama yang mengatakan apabila saya yakin tetap hukumnya itu mustahab. Apa yang membedakan? Mengapa mereka membedakan antara mandub dan mustahab terkait pemahaman mereka tentang dalil ini? Karena ada kata fal yaghsil yadahu. Rasulullah SAW menggunakan kata di sini, perintah ini menggunakan lafadz mudhari. Mudhari itu kata kerja yang terus menerus. Rasulullah tidak menggunakan kata fi'il amr igsil, tapi fal yaghsil. Maka itu menunjukkan mudawamah, terus menerus, berarti hukumnya mandub. Dan juga karena Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan mencuci tangan saat akan memulai wudu, ya, maka mereka menyimpulkan bahwasanya hukumnya mandub, bukan mustahab. Tapi ada yang memandang bahwasanya hukumnya mustahab karena tidak meyakini bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal itu terus-menerus. Nah, bagaimana keadaannya apabila ragu? Ya, apabila ragu, maka ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan keraguannya itu hanya bagi orang yang baru bangun tidur di malam hari. Jadi minan naum, bangun tidur, hanya saat bangun tidur. Maka hukumnya di situ mandub bagi orang yang ragu. Saya kan bangun tidur, saya tidak tahu apakah tangan saya batat bermalam di antara dua paha atau tidak. Maka dalam keadaan ragu karena saya bangun tidur tadi, maka hukumnya sunnah atau mandub. Tapi ada juga yang mengatakan hukumnya umum, ya. Maksudnya dalam keadaan ragu apapun, mau bangun dari tidurnya mau bangun dari tidur di malam hari, atau bangun tidur siang hari, atau ragu tadi apakah tangannya itu menyentuh benda-benda yang najis atau tidak. Pokoknya dalam keadaan ragu apapun, hukumnya mustahab baginya saat akan memulai wudu mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, inilah perselisihan ulama apakah mencuci tangan itu saat akan memulai wudu itu hukumnya wajib. Wajibnya apakah setiap saat tidur malam hari atau tidur malam hari siang hari itu wajib mencuci tangan untuk mau wudu. Kemudian apakah itu hukumnya sunnah? Sunnah pun berbeda pendapat. Apakah sunnahnya itu sunnah mandub atau sunnah mustahab, ya. Kemudian berbeda juga apakah apabila orang itu ragu, ya,
ragu saat akan bangun tidur, atau semua jenis keraguan itu hukumnya sunnah mencuci tangan. Nah, sedikit ya sebagai penutup para ikhwan sekalian, saya belum menjelaskan tentang ulama-ulama itu siapa saja ya dari yang berbeda pendapat ini. Nah, mereka yang mengatakan bahwasanya mencuci tangan itu wajib hukumnya bagi orang yang baru bangun tidur malam hari saja dan akan mau wudhu, mencuci tangan itu hukumnya wajib, yaitu mereka yang berpendapat demikian adalah madhab al-Hanabilah, ya, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian yang mengatakan bahwasanya mau bangun tidur malam hari atau bangun tidur siang hari, pokoknya seseorang apabila akan wudhu maka wajib baginya memulai mencuci tangan. Maka ini adalah pendapat dari Imam Dawud Adh-Dhahiri, ya, atau Ashabu Dawud, madhabnya madhab Dawud Adh-Dhahiri. Kemudian mereka yang berpandangan bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya sunnah, itu adalah pendapat madhab yang terdapat pada madhab Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, dan madhab Malik. Jadi yang populer dalam madhab Syafi'i dan madhab Malik, mencuci tangan saat akan memulai wudhu itu hukumnya sunnah. Hanya mereka berpendapat apakah itu sunnah bagi orang yang yakin saja atau juga sunnah bagi orang yang ragu, seperti yang saya jelaskan. Nah, ada juga riwayat dari Imam Malik yang mengatakan itu bagi orang yang ragu secara mutlak. Maksudnya dalam keadaan ragu apapun, ragu bangun tidur atau apakah tangannya suci atau tidak, ragu karena lupa misalkan, apakah tadi tangannya menyentuh sesuatu benda yang najis atau tidak sehingga tangannya ikut najis, maka mustahab baginya saat akan memulai wudhu mencuci tangan. Inilah penjelasan kita, ya, penjelasan tentang hukum mencuci tangan saat akan memulai wudhu. Semoga para ikhwan sekalian dapat memahami penjelasan saya dan memahami tentang betapa banyak perbedaan para ulama dalam persoalan fikih, agar kita bisa memaklumi perbedaan yang ada di kalangan di antara kita, sehingga saat kita melihat saudara kita misalkan saat berwudu langsung kemudian mengambil air kemudian berkumur-kumur misalkan, kita tidak melihatnya mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dia memahami berpendapat pada pandangan Syafi'i, mazhab Syafi'i atau Malik, ya itu menjadi pandangan mereka. Tapi misalkan kita berpandangan bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya wajib misalkan, ya itu perbedaan pendapat di antara kita. Asalkan kita bisa saling memahami ya perbedaan pendapat itu, bahwasanya memang itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum mencuci tangan itu, kita lebih bersikap bahasanya itu legowo untuk menerima perbedaan pendapat. Nanti akan banyak kita temukan perbedaan pendapat lainnya dalam tata cara wudhu yang lain. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa'alafu minkum. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari sedikit ilmu yang tadi saya jelaskan. Kesalahan dari saya dan ada benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء